Halo peserta didik kelas 3, mari kita belajar tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Mari kita sama-sama dengar dan baca bacaan di bawah ini. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa kita gunakan, tisu, kardus, dan koran. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kalian menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu sama seperti kalian menulis di kertas? Tidak sama kan? Ketika kita menulis di kaca, tidak terlihat tulisannya. Berbeda dengan di kertas. Kalau kita menulis di kertas, akan terlihat tulisannya. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Kalian bisa memperhatikan benda-benda di sekitar kalian, lalu tuliskan nama benda-benda yang terbuat dari kertas. Contohnya buku, tisu, kardus, kalender, poster, dan majalah. Kalian bisa menambahkan contoh-contoh yang ada di sekitar kalian. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Ketika kita bisa menghemat kertas, kita juga bisa membuat pohon-pohon yang ada di bumi ini atau yang ada di hutan tidak sering ditebang, sehingga hutan tidak gundul. Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Kata Udin, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kata Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya, di belakang dan di depan. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Kata Udin lagi, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Sekarang kita diskusikan apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas. Kalian bisa menuliskan hasil diskusi pada halaman 28 di buku tematik. Untuk menulis hasil diskusi, perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas, contohnya, menggunakan kertas di 2 sisinya, yaitu di bagian depan dan di bagian belakangnya. Yang kedua, menggunakan kertas daur ulang. Yang ketiga, menggunakan buku tulis dengan bijak. Ketika kalian menulis di buku tulis, gunakanlah huruf yang normal. Jangan menulis dengan huruf yang besar-besar. Tetapi jangan juga tulisannya terlalu kecil ya.
karena kalau tulisannya terlalu kecil akan susah dibaca. Yang keempat, jangan menyobek kertas untuk hal yang kurang penting. Kita sudah membaca bacaan tentang kertas di sekitar kita. Mungkin ada beberapa kata-kata yang masih asing di telinga kalian. Kita akan mencari arti beberapa kata di Kamus Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah selulosa. Selulosa adalah senyawa organik terdapat pada tanaman hijau. Yang kedua, lunak. Lunak adalah lembut atau empuk. Yang ketiga, molekul adalah gugusan yang tersusun melalui ikatan kimia. Nomor 4, ampas adalah sisa barang yang telah diambil sarinya. Yang kelima, pulp adalah bubur kertas. Yang keenam, pipih adalah tipis rata. Yang ketujuh, menyerap. Menyerap adalah masuk ke dalam terutama benda cair. Yang kedelapan, kardus adalah karton. Yang kesembilan, serat adalah sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Yang terakhir adalah menggiling. Menggiling adalah memipihkan sesuatu. Nanti di buku tematik kalian bisa pilih 5 kata dari kata-kata yang sudah kita cari artinya, dan kalian pilih 5 kata untuk dibuat menjadi sebuah kalimat. Alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Kalian sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya, atau kita juga sudah pernah belajar ketika kelas 2. Contoh alat ukur panjang adalah meteran roll, meteran saku, meteran pita, ada juga penggaris. Kita perhatikan bacaan berikut ini tentang plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak ya alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda yang berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Kita bisa lihat di tabel berikut, yaitu benda-benda dan waktu yang dibutuhkan untuk dapat terurai secara alami. Kita lihat di sini plastik. Waktu yang dibutuhkan untuk plastik dapat terurai secara alami adalah 50-100 tahun. Bahkan ada benda yaitu styrofoam yang tidak dapat diuraikan. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuat kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle yaitu mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik.
Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Yang kedua adalah reuse, adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga atau membuat hasil kerajinan yang lain yang bisa digunakan kembali. Yang ketiga ada recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak tercampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Sekarang kita bisa berdiskusi apa yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Kita akan tulis hasilnya pada tabel berikut ini. Reduce, kita bisa melakukan membawa tas belanjaan sendiri saat belanja. Reuse, kita bisa melakukan kemasan botol atau minuman, kita bisa jadikan pot bunga atau kerajinan yang lain yang bisa digunakan kembali atau sebagai hiasan. Recycle, kita dapat mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik.